Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah nama saya Astia Aulia, NIM 2892 15031, NIM 2892 15031, Prodi Manajemen A, Universitas Pancasakti Bekasi, semester 2. Saya ingin menjelaskan materi UAS perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Iva Mas Rifa yang terhormat. Berikut materi dan penjelasannya. Tema kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya mengarahkan, memimpin, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi pemimpin, bukan sekedar memerintah orang lain di bawahnya. Sosok pemimpin yang membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Mereka menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Kepemimpinan adalah tentang menciptakan kemana Anda harus pergi untuk berhasil sebagai tim organisasi. Dan ketika seorang pemimpin menetapkan tujuan, mereka juga harus menggunakan keterampilan manajemen mereka untuk membimbing orang ke tujuan yang tepat dengan cara yang efektif dan efisien. Kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Kartini Kartono 1994 adalah karakter khas khususnya mengambil situasi tertentu. George R. Terry, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam seorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. William J. Scott 1962. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Hamill dan Kohn 1955, kepemimpinan adalah resiko individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama. Menurut Waschel dan Masaryk 1961, pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu atau lebih. Menurut P. Pigor 1935 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mendorong melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan individu, pengenalan kekuatan seorang dalam mengejar tujuan bersama. Pengertian pemimpin menurut para ahli. Menurut Stoner adalah kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan. Menurut Wasjo Sumitjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seorang mencakup sifat-sifat seperti kemampuan dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya perilaku dan kedudukan pemimpin yang bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Menurut Sondang P. Siagar, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang saat menjabat pimpinan organisasi. Fungsi kepemimpinan. Fungsi instruktif berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek dalam sebuah organisasi. Cara mengerjakan, melaksanakan, dan melaporkan harus dengan tepat. Perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berinteraktif. Fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan bentuk keputusan pun dapat diambil secara efektif dan maksimal. Fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta. Setiap pengambilan kebijakan perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Fungsi delegasi.
berfungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya serta pelimpahan wewenang dan turut adil dalam menentukan keputusan. Hal ini akan membantu pekerjaan pemimpin dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan. Fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik serta anggota untuk mewujudkan seseorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Tujuan kepemimpinan untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi dalam diri mereka mencapai tujuan. Sifat pemimpin. Punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, wajib punya pendirian. Pendirian yang teguh, pendirian yang kuat tidak akan membuat Anda mudah goyah dan membuat Anda konsisten dalam menjalankan sesuatu. Bayangkan apabila pendirian Anda mudah goyah, sudah pasti Anda mulai mempengaruhi orang lain dan tidak dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahannya dengan baik. Proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, pemimpin tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif kuat akan berbagai hal sehingga bawahan pun dapat mengandalkan berbagai macam situasi. Jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki. Seorang pemimpin sosok yang jujur, sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal yang tidak menggagalkan sesuatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Sosok pemimpin yang jujur tidak hanya dapat dipercaya, dia juga dapat menyerumuskan bawahannya dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya. Komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Metode komunikasi yang baik artinya komunikasi yang persuasif, yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Terbuka terhadap pendapat. Seorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin yang wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri dari pendapat dan wawasan mereka, tidak akan menjadi seorang yang lebih baik dan juga tidak membuat tujuan tidak kunjung tercapai. Pemimpin yang tertutup dengan pendapat atau wawasan juga tidak akan mampu mengenali kelebihan dan potensi bawahannya. Sifat pemimpin. Tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seorang yang lebih unggul daripada bawahan. Namun bukan berarti pemimpin ini apabila bawahannya unggul dalam suatu hal, justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus mengarahkan bawahannya, tapi juga tetap mampu mengapresiasi bawahannya atas sesuatu yang sukses mereka lakukan. Visioner. Tentu kita tahu bahwa pemimpin yang baik tidak mungkin bisa meramal, tetapi setidaknya mereka mempunyai kemampuan analisis kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Sabar. Akan banyak cobaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin. Kuncinya tentu kesabaran yang besar. Tanpa adanya kesabaran, bagaimana mungkin pemimpin menyelesaikan masalah dengan kepala dingin? Pemimpin yang kurang sabar akan mudah menyerah sebelum ia mencapai tujuan. Tegas dalam memimpin atau mengarahkan dan dalam pengendalian keputusan.
Ciri-ciri pemimpin yang baik, mampu memimpin diri sendiri, setelah itu baru bisa memimpin kelompok. Menjadi pendengar yang baik, inovatif, tetap rendah hati, peka terhadap permasalahan, problem solver. Kamu harus bisa menganalisis masalah dan menentukan solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikannya, berani mengambil resiko, mau mendengarkan, komunikatif, mengapresiasi tim, peduli per tim, peduli pada tim, merangkul seluruh anggota, memberikan feedback yang membangun, berpikir strategis, memberi teladan, percaya, memiliki visi dan misi, optimis, positif, berani menghadapi tantangan. Selesai. Berikut materi dan penjelasannya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kesimpulan dari materi pemimpin ini. Seorang pemimpin ini bisa dilakukan dalam suatu perusahaan atau organisasi kampus atau organisasi sekolah. Seorang pemimpin bukan hanya menyuruh atau memerintah, tetapi dia juga harus memiliki ilmu dan wawasan. Dan seorang pemimpin yang baik, dia tidak akan sombong dan tetap mau menerima ilmu dan pendapat atau wawasan dari bawahan ataupun dari yang lain, agar terus membuat dirinya menjadi lebih baik. Itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.